Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di video bareng Cika. Jadi, ini adalah video terakhir dari tugas kelas 9 kita, yaitu menjelaskan tentang em, jadwal sholat. Nah, jadi di jadwal sholat ini tuh ya sesuai namanya dong, kita bisa ngeliat jadwal sholat. Jam berapa sih zuhur tuh? Jam berapa sih isya tuh? Gitu. Jadi kayak lebih detail gitu loh. Nah, jadi ini juga salah satu fitur yang paling bagus yang pernah aku buat juga dan kayak yang wow gitu lah. Nah, jadi daripada lama-lama, nanti aku di akhir juga bakal ngasih tahu gimana sih tampilannya kalau kita jalanin atau ngeran aplikasinya. Oke? Langsung aja kita ke bedah kode. Sekarang yang pertama yang biasa aku lakukan adalah menjelaskan tentang layoutnya terlebih dahulu sebelum masuk ke kelas atau ke kodenya. Jadi kita masuk ke rest, terus buka layout. Nah, di sini kita cari activity jadwal menu jadwal sholat. Nah, untuk tampilan kasarnya seperti ini, kayak gini. Nah, jadi apa aja sih yang kita pakai? Yang kita pakai ada scroll view. Scroll view ini yang bisa di scroll gitu loh. Terus habis itu kita kasih background colornya. Habis itu match parent para widget dan height-nya. Terus ini tuh screen-nya nanti bakal di setting dalamnya sama menu jadwal sholat activity. Habis itu kita kasih constraint. Terus di sini seperti biasa kita kasih toolbar. Toolbar yang ini sama settingannya kayak yang kemarin. Terus habis itu kita kasih image view. Image view itu yang ini nih yang ada gambar awan, teman-temannya ini. Kita kasih image view, width-nya match, height-nya wrap, terus gambarnya kita ambil dari drawable yang udah kita setting juga di dalam. Terus constraint end to end sama start to startnya parent dan top to bottom off-nya itu toolbar menu jadwal sholat. Ini kita udah taruh di ini. Kita udah buat ID toolbarnya. Terus kita kasih text view ininya. Kita kasih ID terus which sama height-nya wrap. Marginnya 48, fontnya kita biar gak biasa-biasa aja pakai semi bold. Terus teksnya ini masih sementara ya, belum pasti karena nanti bakal di setting lagi. Terus text color, size-nya 24, end to end start to start parent dan top to bottom off-nya itu toolbar. Image view lagi buat yang bagian pin ini, location. Kita ngasih constraint-nya lebih ke location karena ngikutin location nantinya. Gitu. Which height-nya wrap content, ngambil gambar dari drawable. Text view lagi buat yang bagian location. Bersama kayak yang biasanya. Terus kita kasih constraint layout yang terbaru. Kan tadi constraint layout yang segini, ini yang segini doang. Dalam constraint layout ini terdapat banyak. Ini udah kita setting juga constraint layout-nya. Kita sesuaiin. Terus abis itu kita kasih text view. Text view di sini. Terus loading. Loading. Ini loading ini. Text view buat tulisan imsak, wrap content semuanya, font family-nya Poppins, teksnya imsak, color-nya
color text sesuai yang udah kita masukin, constraint bottom to bottom of-nya if pray imsak, ini yang ID tulisan imsaknya. Terus habis itu iya ya, oh iya, bener. Constraint top to top-nya dan hampir sama semuanya. Terus kalau buat yang view ini lebih ke yang garis ini buat pembatas antara tulisan-tulisan dengan bawah. Kayak gitu. Oke. Lanjut lagi. Ini sama sisanya sampai ke bawah. Terus kita kasih progress bar. Progress bar tuh gunanya tuh buat yang bagian loading-loadingnya itu. Stylenya juga udah kita masukin. Oke, kita tutup scroll view-nya. Sekarang kita akan masuk ke bagian kelas. Oke, sekarang aku lanjut lagi ke bagian kelasnya. Jadi ini kelasnya cuma satu karena kita nggak pakai recycle view. Kan kalau yang project-project kemarin itu hampir semuanya recycle view, cuma beberapa doang yang enggak. Tapi kalau yang ini nggak pakai. Jadi cuma satu kelas doang dan aku ngejelasin juga cuma sampai sini doang, nggak panjang. Panjang tapi nggak terlalu panjang gitu. Jadi yang pertama itu kita buat kelas menu jadwal sholat at contact activity. Nah, oh ya, sebelum itu project kali ini itu menggunakan view binding pada Gradle. Kita taruh Gradle, di Gradle itu view binding untuk kelas menu jadwal sholat activity. Jadi view binding itu buat ngegantiin find view by ID. Kan biasanya yang ada apa sih yang find view by r itu kan harus manggil ID-nya gitu kan. Nah, kalau yang ini tuh nggak usah, kita tinggal manggil langsung ID-nya tanpa harus tulis find view by ID gitu. Oke, lanjut lagi. Di sini kita buat private Latinized file binding dengan nama enggak dengan nama deh. Benar, activity menu jadwal sholat binding. Terus kita uncreate. Seperti biasa, ini udah sepaket gitu. Dan kita buat kelas dalam kelasnya. Iya benar. Enggak ada yang ini. Yang ini buat support action bar yang buat bagian nge-support action bar-nya tuh buat muncul atau bekerja. Gitu. Terus habis itu lanjut lagi ke yang image view, kita buat kelas image view private fund. Yang pertama ada falsi. Falsi itu buat ngambil waktu yang sekarang. Get instant time, waktu. Terus df, file df itu format untuk waktu saat ini. Nah, jadi yang ini tuh itu buat ngambil hari, D itu buat ngambil tanggal, dan M itu buat ngambil bulan. Get default, ngambil default. Terus yang ini itu buat menampung data atau tanggal yang sudah diformat. Yang sudah diformat sama variabel C. DF juga. Terus lanjut lagi ke yang ini tuh buat nampilin data yang udah diformat pada TV Dead Prey. Ini tuh buat ngambil data yang ada di format ini. Terus habis itu get data jadwal sholat, ini tuh kita buat function lagi, kan yang tadi tuh functionnya ini init view, yang udah di sini. Kita buat lagi functionnya, kelas gitu. Ini hampir sama kayak yang tadi di atas, cuman bedanya ini tuh buat nyesuaiin tahun, bulan, dan hari.
gitu. Terus ini assign HTTP client. Ini tuh function bawaan dari library, jadi kita tuh nggak usah nyari-nyari lagi atau ngebuat-buat lagi, tapi ini udah bawaan dari library-nya. Itu fungsinya buat mengakses function HTTP. Jadi kalau misalnya kita mau masukin HTTP, kita panggilnya ya assign HTTP client biar diurus gitu. Terus habis itu yang ini kita masukin URL HTTP sama dengan /muslimsalat.com bla 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 bla. Ini bukan sembarang sebuah link atau website, tapi ini adalah API. API itu Application Programming Interface yang isinya tuh bukan isinya data-data yang bukan kita masukin. Jadi kayak udah ada di sana gitu. Terus habis itu client get URL. Klien ini ngedapetin data dari API dari kelas URL-nya. Itu get URL, get data class URL object. Terus di handler gitu. Di respon handler. Habis itu yang ini. Kalau datanya berhasil atau sukses, ini udah sepaket gitu. Jadi nggak usah dijelasin. Apa yang akan terjadi kalau misalnya override sukses? Nah, yang kalian tadi lihat progress bar itu yang loading itu nanti bakal hilang, nggak muncul gitu kalau berhasil. Nanti dihilangin gitu kan. Nah, progress bar itu gunanya buat loading gitu kan. Kalau berhasil berarti nanti dia akan menghilangkan progress bar-nya. Nanti akan muncul gitu data-datanya. Nah, ini tuh berfungsi untuk membuat objeknya merespon gitu. Habis itu try berfungsi untuk mencoba apakah datanya berhasil didapat atau tidak. Kayak gitu. Terus kita buat variabel-variabel. Ini nanti bakal kayak keluar message gitu, tapi nggak keluar di handphonenya. Terus habis itu ini tuh gunanya buat nampilin data-data waktu sholat pada text view yang terdapat dari server API yang kita gunakan. Jadi ini kan API-nya udah di-setting nih. Kalau kita mau manggil Fajar, berarti mau manggil subuh berarti panggilnya Fajar. Kan udah ada di API-nya kan, jadi kita tinggal manggil name-nya doang. Terus kita suruh buat nampilin pada teks yang terdapat di XML itu. Kita kayak ganti gitu. Get string Fajar. Nanti Fajar ini punya datanya sendiri gitu. Yang ada di dalam sini. Misalnya subuh datanya itu jam 5, nanti bakal keluarnya ya jam 5 gitu. Habis itu, nah ini kalau datanya error. Itu dia nggak langsung nge-force close. Jadi ini tuh digunakan kalau misalnya data kalian itu error. Nah, dia akan menangkap errornya. Jadi biar nggak langsung ketutup gitu aplikasinya. Jadi ditangkap dulu nih gitu. Jadi nggak langsung ketutup aplikasinya lagi enak-enak membuka aplikasi, masa tiba-tiba ketutup kan nggak lucu. Jadinya ditangkap dulu sama bagian error. Nah, nanti kalau error nih bakal keluar peringatan gitu, notifikasi yang di bawah itu. Error, kayak gitu. Oke, lanjut lagi ke bagian override on failure. Jika tidak sukses atau gagal. Nah, apa yang akan dilakukan? Dia akan menghilangkan loadingnya. Terus habis itu nanti dia bakal ngeluarin error message. Jadi kalau misalnya error, dia nggak cuma diem aja, tapi ngasih tahu kalau error gitu. Nah, kalau ini tuh codingannya error. Kenapa? Errornya tuh ada macam-macam, ada kode-kodenya juga, dan kode-kodenya ini sangat berguna buat ngasih tahu errornya kenapa.
Yang pertama 401, ini tuh kalau salah masukin username atau password atau memang belum terdaftar pada website tersebut, pada yang link API tadi belum terdaftar, itu nanti ada tulisan bad request, bakal keluar notifikasinya. Nah, kalau misalnya muncul kayak gini, nanti hasilnya ya nggak keluar angkanya gitu. Begitupun yang lain. Terus habis itu ini buat nampilin, buat nge-show toast-nya, notifikasinya, kalau error. Nanti bakal keluar nih bad request ini. Kayak gitu. Nah, ini kayak biasanya. Oke, mungkin ini yang kalau misalnya kita klik back, nanti dia bakal balik ke home gitu. Oke, mungkin itu aja. Sekian dari yang bagian kode-kodenya, bagian pasnya. Aku akan ngasih tahu gimana sih tampilan aplikasinya. Oke, sekarang aku di sini mau ngasih tahu tampilannya kayak gimana sih. Nah, yang pertama itu kita buka aplikasi di teleponnya pastinya. Terus kita buka fitur yang jadwal sholat. Nah, nanti dia bakal keluar gini. Tadang! Jam imsak itu nggak bisa karena dari API-nya emang nggak bisa. Jadi hilang, 0 gitu. Cuman yang lainnya udah bisa. Karena aplikasi aku nggak error, jadi nggak keluar apa-apa. Nggak keluar yang aneh-anehnya. I mean, nggak keluar tulisan yang error message-nya itu. Oke, mungkin sekian aja dari pembahasan aku. Terima kasih sudah mau menonton video aku dari awal, dari yang bagian dashboard Islami sampai ke yang terakhir, yaitu fitur jadwal sholat. Dan aku harap ini bisa memotivasi kalian juga untuk membuat sebuah aplikasi yang bermanfaat. Dan sekian juga dari aku. Sampai berjumpa lagi di tugas selanjutnya kalau emang aku ada tugas. Oke? Dan maaf kalau misalnya dari awal video sampai sekarang aku ada kesalahan. Entah yang suaranya berisik, entah yang errornya banyak di dalam otak aku mungkin, dan yang lainnya. Oke? Sekian dari aku. Dadah semuanya. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.